Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca tafsir surat Al-Baqarah, merujuk pada kesimpulan dari tafsir Ibnu Katsir. Dan insyaallah yang akan kita baca adalah mulai dari ayat 35. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud, dan termasuk di antara sasaran perintah ini adalah iblis, karena dia berada dalam rombongan para malaikat. Namun iblis sombong tidak mau sujud sementara malaikat bersujud. Dan ini bagian dari cara Allah Ta'ala memuliakan Adam alaihissalam, karena beliau telah diberi ilmu oleh Allah, yang ilmu itu dimiliki oleh Adam sementara tidak dimiliki oleh para malaikat dan iblis. Kemudian Allah berfirman, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna, dan kami firmankan, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjuka, tinggallah kamu dan istrimu, al jannata, di dalam surga, wa kula minha, dan silahkan kalian berdua makan, minha, apa saja yang ada di dalamnya, ragadan, dengan penuh sukacita, tidak ada tekanan, tidak ada rasa takut, haitsu syi'tuma, sebagaimana yang kalian kehendaki. Namun wala taqraba hadhihi syajarah, namun kalian berdua tidak boleh mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, karena kalau kalian mendekati pohon ini, maka kalian berdua akan menjadi orang yang zalim. Disebut oleh Allah sebagai orang yang zalim. Mendolimi siapa? Mendekati pohon itu disebut oleh Allah sebagai orang yang zalim. Mendolimi siapa? Mendolimi dirinya sendiri. Karena siapapun yang dia melanggar aturan Allah, maka dia zalim. Dan Allah membuat aturan sesuai dengan apa yang dia kehendaki, berasaskan ilmu dan hikmah yang dia miliki. Sehingga siapapun yang melanggar aturan Allah, maka pasti bertentangan dengan hikmah Allah. Karena itu tindakan yang bertentangan dengan hikmah adalah perbuatan yang tidak adil, dan itu kezaliman. Karena hikmah itu sejalan dengan keadilan, dan bertentangan dengan hikmah pasti dia tindakan kezaliman. Baik. Sehingga Allah menyebut, kalau kamu mendekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, nanti kamu jadi orang yang zalim. Karena hakikatnya orang yang mendekati pohon ini, ketika Adam mendekati pohon ini, berarti dia melanggar larangan Allah, dan tindakan itu perbuatan maksiat yang mendolimi dirinya sendiri, sebab itu bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dalam ayat ini Allah menyampaikan amma akrama bihi Adam ba'da an amara al-malaikata bis-sujud. Kemuliaan yang lain yang Allah berikan kepada Adam setelah Allah perintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepadanya. Bentuknya adalah Allah izinkan beliau untuk memasuki surga, yaskunu minha, dan diperintahkan untuk tinggal di dalamnya.
Bukan hanya sebatas masuk, tapi Adam diperintahkan untuk ngapain jamaah? Wa qulna ya Adamuskun. Kami perintahkan kepada Adam, tinggallah kau di dalam surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau ditampakkan oleh Allah surga dan neraka. Dan dalam perjalanan yang lain beliau masuk ke dalam surga. Dan beliau melihat sesuatu yang ada di dalam surga, nikmat yang ada di dalam surga. Tapi beliau tidak diizinkan untuk tinggal saat itu, sehingga harus kembali lagi ke dunia dalam rangka menyelesaikan tugas risalahnya. Nabi Adam alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di dalam surga. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan silahkan kau makan. Ragadan maknanya adalah hani'an wasi'an tayyiba. Silahkan makan sepuasnya dengan perasaan yang lapang, tayyiban, diiringi dengan penuh kenikmatan. Gak usah sungkan, gak usah malu, gak usah takut, gak usah bingung. Itu adalah bentuk makan yang dihidangkan dengan kondisi ragadan. Orang kadang makan, dihidangkan aneka makanan di hadapannya, ada sebagian yang gak berani makan. Gak berani makan banyak, kenapa? Mikir harganya. Di warung Padang dihidang, Masya Allah. Dia kenapa gak berani milih yang ini meskipun sudah dihidang dengan jumlah yang banyak? Karena dia mikir nanti di kasir. Sehingga dia meskipun makan tapi masih ada unsur kepikiran. Ada tamu yang dia hadir di rumahnya orang kaya. Lalu disuguhkan berbagai macam suguhan. Tapi karena orang kaya ini punya wibawa, disegani banyak orang, sehingga tamu ini pada waktu di dalam rumah itu dia merasa segan. Sebenarnya saya mau ngambil itu sudah dilirik berkali-kali, tapi takut tangannya nyasar ke sana. Nanti tidak dirasani, dikira ini. Akhirnya dia hanya mengambil yang paling dekat dengan dia, ya. Kacang bawang tok gitu ya. Yang lain dia nggak berani ngambil. Maka dia makan belum sampai pada posisi ragadan. Ada juga orang yang makan tapi dia nggak bisa puas karena masalah pantangan, nggak berani ini, nggak berani ini, ingat kolesterol, ingat asam urat, ingat darahnya, gula darahnya, dan seterusnya. Adam alaihissalatu wassalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk makan di surga, ragadan, makanlah dengan sepuas-puasmu. Haitsu syi'tuma, sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Baik. Diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Bakar Marduwai, Abu Bakar ibnu Marduwai dari Abu Dzar. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita Adaman anabiyan kana?" Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Nabi Adam itu seorang nabi ataukah bukan seorang nabi?" Qala, kemudian jawab Nabi SAW, "Na'am, nabiyan rasulan kallamahu Allahu qubulan." Betul, beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang diajak oleh Allah berbicara secara berhadap-hadapan. Qubulan maknanya adalah mutaqabala, berhadap-hadapan. Faqala, lalu Allah berfirman kepada Adam, "Uskun anta wa zaujukal jannah." Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Baik. Sekarang kita akan membahas seperti apa surganya Adam dan seperti apa istrinya Adam alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat semacam ini atau cerita tentang masalah Adam termasuk salah satu di antara cerita yang menjadi titik sengketa antara kaum muslimin ahlu sunnah dengan para mutafalsifah, dengan para ahli filsafat, mutakallimin, orang-orang yang mereka sibuk dengan ilmu kalam.
Dan ada sebagian orang yang punya pemahaman menyimpang tentang masalah ini. Salah satunya, mereka mengatakan bahwa surga Adam alaihissalam adalah surga yang ada di bumi. Sehingga yang dimaksud wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, wahai Adam tinggallah kamu bersama istrimu di al-jannah. Al-jannah di situ maksudnya adalah kebun yang ada di muka bumi. Bukan surga Firdaus, bukan jannatul khuldi, bukan surga yang kekal yang disediakan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang saleh. Namun surga yang dimaksud adalah sebuah kebun yang ada di muka bumi. Dan ada yang mengatakan itu letaknya di India. Kebun itu sangat indah, rindang, penuh dengan kenikmatan, dan Adam diizinkan untuk menikmatinya. Ibarat sebuah taman yang tidak pernah ada orang yang menyentuhnya dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pendapat ini adalah pendapat yang keliru. Saya bacakan keterangan Syekhul Islam dalam Majmu' al-Fatawa. Beliau mengatakan wal jannatul lati askanaha Adamu wa zaujatuhu inda salafil ummah wa ahli sunnati wal jamaah hiya jannatul khuldi. Surga yang ditinggali oleh Adam bersama istrinya menurut pendapat para ulama salaf, inda salafil ummah menurut pendapat para ulama salaf, dan juga pendapat ahlu sunnah wal jamaah adalah jannatul khuldi, adalah surga al-khuldi. Surga al-khuldi artinya surga yang kekal, yaitu surga yang disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang beriman kelak di yaumil akhir. Wa man qala innaha jannatun fil ardi, sementara pendapat yang mengatakan bahwasanya surganya Adam adalah surga di bumi, yaitu sebuah kebun yang ada di daerah India, atau menurut yang lain ada di daerah Jeddah, au ghairu dzalika, atau pendapat yang lainnya, fahuwa minal mutafalsifah wal mulhidin, maka ini adalah pendapat para ahli filsafat dan orang-orang yang punya penyimpangan. Au min ikhwanihim al mutakallimin al mubtadi'in, atau pendapat golongan mereka yaitu para ahli kalam yang mereka suka membuat akidah-akidah bid'ah. Fa inna hadza yaquluhu man yaquluhu minal mutafalsifah wal mu'tazilah. Dan ini salah satu di antara pendapat ahli filsafat dan golongan Mu'tazilah. Ini pendapat salah satu ahli filsafat dan golongan Mu'tazilah. Wal kitabu was sunnah yaruddu hadzal qaul. Sementara Al-Quran dan Sunnah membantah pendapat ini. Wa salaful ummati wa a'immatuha muttafiquna ala butlani hadzal qaul. Kita ulang ya. Wal kitabu was sunnah yaruddu hadzal qaul. Al-Quran dan Sunnah membantah pendapat ini. Wa salaful umma wa a'immatuha muttafiquna ala butlani hadzal qaul. Demikian pula para ulama salaf dan para ulama kaum muslimin, mereka sepakat bahwa pendapat ini adalah pendapat yang batil. Qala ta'ala, kemudian beliau menyebutkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, sampai pada kalimat fa azallahuma syaitanu anha fa akhraja minha fa akhrajahuma mimma kana fi, dan seterusnya. Taib. Sehingga adanya pendapat yang mengatakan bahwa surga Adam itu bukan surga al-khuldi yang dijanjikan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang mukmin ketika di yaumil akhir, ini berangkat dari pemahaman siapa? Ahli filsafat. Ini berangkat dari pemahaman ahli filsafat. Dan nanti akan kita sebutkan beberapa bantahan yang dijelaskan oleh Syekhul Islam dan para ulama yang lainnya, bahwasanya pendapat ahli filsafat ini adalah pendapat yang salah secara dalil Al-Quran. Tayyib.
Syekhul Islam rahimahullah di tempat yang lain beliau menyebutkan tentang surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kata beliau, al-jannatul lati askanaha Adam wa zaujatahu inda salafil ummah wa ahli sunnati wal jamaah hiya jannatul khuldi. Surga yang ditinggali oleh Adam dan istrinya menurut para ulama salaf dan ahlu sunnah wal jamaah adalah surga al-khuldi, yaitu surga yang dijanjikan bagi orang-orang saleh kelak di yaumil akhir. Sedangkan alasan ahli filsafat yang mereka mengatakan surganya Adam itu adalah surga di dunia, surga di bumi. Mereka mengatakan pertama, karena Adam ketika diperintahkan untuk masuk surga, beliau masih mendapatkan larangan, yaitu apa? Jangan mendekati pohon ini. Jangan mendekati pohon ini. Lalu mereka bermain logika. Gak mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang masuk ke dalam surga, tapi dia tidak punya kebebasan mutlak. Sehingga masih ada bagian di mana dia dilarang untuk mendekatinya, yaitu pohon yang Allah jadikan sebagai ujian bagi Adam. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, siapapun yang masuk surga pasti dia akan abadi di dalamnya. Sementara Nabi Adam alaihissalatu wassalam dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari surga. Artinya beliau tidak abadi ketika berada di dalamnya. Tayyib. Dua alasan ini yang paling utama yang dijadikan sebagai landasan orang-orang ahli filsafat untuk mengatakan bahwasanya surganya Adam berada di bumi. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam. Beliau menyebutkan dari sekian banyak ayat yang menceritakan tentang surga Adam, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa ketika Adam itu dikeluarkan dari surga, Allah sebut dengan kalimat apa? Wa qulna bitu. Kami firmankan turunlah kalian. Ihbitu, turunlah kalian. Wa qulna bitu, turunlah kalian. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan kalian di muka bumi akan menjadi tempat tinggal kalian. Wa mata'un ilahin, dan kalian mendapatkan kenikmatan sampai batas waktu tertentu. Sudah? Kalimat ihbitu, turunlah kalian, menunjukkan bahwa Nabi Adam alaihissalatu wassalam surganya tidak berada di bumi, tapi berada di tempat yang lain. Sehingga kalau surganya berada di bumi, cara Allah mengusir bukan disuruh turun, tapi cara Allah mengusir gimana? Ukhruj, keluarlah kalian. Namun cara Allah mengusir, Allah perintahkan ihbitu, turunlah kalian. Menunjukkan bahasanya surganya Adam tidak berada di bumi, tapi berada di tempat yang lain. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan Adam untuk turun ke bumi, Allah perintahkan kepada Adam, dan Allah sebutkan kepada Adam, walakum fil ardi mustaqarrun, dan di bumi adalah tempat tinggal kalian. Berarti kalau misalnya surga Adam itu berada di bumi, maka apa bedanya antara bumi sebelumnya dengan bumi setelahnya? Sama-sama bumi. Tapi setelah Allah perintahkan Adam untuk turun dan keluar dari surga, Allah katakan walakum fil ardi mustaqarrun, dan kalian mendapatkan tempat tinggal di bumi. Berarti sebelumnya bukan bumi. Berarti surga sebelumnya, tempat sebelumnya yang ditinggali oleh Adam bukan bumi. Wa mata'un ilahin, dan kenikmatan sampai batas waktu tertentu.
Artinya Nabi Adam akan dibatasi dengan kematian. Dan itulah karakter bumi. Siapapun yang tinggal di muka bumi, pasti dia akan dibatasi dengan waktu tertentu. Artinya kalau yang ditinggali oleh Adam sebelumnya juga bumi, berarti kenikmatan itu juga sifatnya terbatas. Tapi Allah tidak sebutkan batasan kenikmatan itu untuk surga Adam sebelumnya. Namun setelah Allah turunkan ke bumi, barulah Allah sebutkan, kamu akan tinggal di sini dalam rentang waktu tertentu. Berarti menunjukkan tinggalnya Adam yang kedua ini berbeda tempatnya dengan yang pertama. Kata Syekhul Islam, wa hadza yubayyinu annahum lam yakunu fil ardi. Beberapa ayat yang menunjukkan bahasanya Adam diperintahkan untuk turun. Lalu beliau ditunjukkan tempat tinggal kalian adalah di muka bumi, menjelaskan bahwa Adam tidaklah tinggal di bumi sebelumnya. Wa innama ahbatu ilal ardi. Namun mereka turun ke bumi. Fa innahum law kanu fil ardi. Karena kalau sebelumnya mereka sudah berada di bumi, wantaqalu ila ardin ukhra, lalu pindah ke bumi yang lain, tentu itu tidak terjadi kalimat al-hubut. Di situ tidak ada perintah untuk turun, dan tidak ada batasan mata ila hinin fil ardi, sampai batas waktu tertentu. Sehingga dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa jannah, surga yang ditinggali oleh Adam bukanlah kebun yang ada di muka bumi. Kemudian penjelasan yang lain di surat Thaha ayat 118 sampai 119, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat surga yang ditinggali oleh Adam. Allah berfirman, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha. Sesungguhnya engkau mendapatkan kenikmatan wahai Adam berupa kau tidak akan pernah lapar di dalamnya, wala ta'ra, dan tidak akan pernah telanjang, wa annaka la tadhma'u fiha, dan kau tidak akan pernah mengalami kehausan, wala tadha, dan tidak pernah mengalami kepanasan. Dan ini sifat surga yang dijanjikan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang saleh. Enggak pernah mengalami lapar, enggak pernah mengalami haus, tidak pernah tidak pernah kepanasan, sebab mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kenikmatan di surga. Baik. Selanjutnya kita akan sebutkan dalil dari hadis. Diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Hudzaifah ibn Yaman. Mereka meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nasa. Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkan seluruh manusia. Fayakumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannah. Kemudian orang-orang mukmin berkumpul, lalu surga didekatkan. Kemudian surga didekatkan. Fayatuna Adam. Kemudian mereka berbondong-bondong mendatangi Adam. Fayakulun. Lalu mereka mengatakan kepada Adam, ya abana, wahai bapak kami, istaftih lanal jannah, tolong bukakan surga untuk kami. Fayaqulu, kemudian Adam membalas permintaan mereka, wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum Adam. Bukankah penyebab yang membuat kalian tuh keluar dari surga, yang membuat kalian diusir dari surga adalah perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh bapak kalian, yaitu Adam. Adam menyebut dirinya sendiri, yaitu perbuatan kesalahan yang aku lakukan, yang dilakukan oleh Adam ini. Lastu bisahibi dzalika, aku enggak layak untuk itu. Idhabu ila ibni Ibrahim khalilillah, coba kalian berangkat menuju Ibrahim Khalilullah. Akhirnya mereka berbondong-bondong menuju Ibrahim.
dan Ibrahim diminta untuk membukakan pintu surga, tapi Ibrahim tidak sanggup. Lastu bisahibi hadza, aku enggak layak untuk itu. Kemudian Ibrahim mengalihkan kepada Nabi Musa, kemudian Musa mengalihkan kepada Isa, kemudian Isa mengalihkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, ana laha. Aku yang berhak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam maju dan beliau minta agar surga dibuka. Khazinul Jannah bertanya. Malaikat yang menjaga pintu surga bertanya, Man ant? Kamu siapa? Saya Muhammad. Apakah kamu sudah diperintah? Saya sudah diperintah. Kemudian malaikat ini mengatakan, Bika aftahul jannah. Karenamu aku akan membuka surga. Karena permintaanmu aku akan membuka surga. Dan aku tidak diizinkan untuk membuka surga kecuali atas permintaanmu. Dan itu bagian dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dimaksud dengan syafaat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuka surga. Bentuknya adalah Nabi yang pertama kali meminta agar surga itu dibukakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika surga itu dibuka, malaikat mengatakan, karena kau permintaanmu aku akan bukakan surga. Sementara untuk selain permintaan Nabi Muhammad SAW tidak diizinkan. Bisa enggak Allah membuka surga tanpa permintaan Nabi Muhammad SAW? Bisa. Ini surganya Allah. Kenapa harus melalui Nabi Muhammad SAW? Ikraman lahu, dalam rangka untuk memuliakan beliau. Sehingga semua orang menaruh utang budi dan utang jasa kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu penjelasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau menjelaskan tentang masalah syafaat. Allah bisa menyelamatkan hambanya tanpa melalui syafaat makhluknya. Tapi kenapa Allah selamatkan hambanya dengan melalui syafaat makhluknya yang lain? Ikraman lahu, untuk memuliakan makhluk ini. Sebagai contoh ya, siapa yang mau buku ini silahkan diajukan ke takmir. Buku ini buku saya, tapi saya minta kepada para jamaah yang mau buku hadiah, saya sediakan misalnya 100 buku hadiah. Cukup untuk para jamaah yang ada di Masjid MPD. Kemudian saya sampaikan kepada para jamaah yang mau buku ini silahkan minta tanda tangan ke takmir. Padahal mungkin saja Anda datang ke saya kemudian langsung saya kasih. Tapi dalam rangka untuk menghargai takmir, saya meminta agar sebelum meminta buku datangi takmir. Paham di sini? Karena itulah jamaah, cara Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah dengan Allah jadikan beliau orang yang nanti akan membuka pintu surga. Lalu semua orang menyaksikan, Masya Allah, betapa kita berhutang budi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kembali ke sini. Jadi surganya Adam alaihi salatu wassalam adalah jannatul khuldi, surga yang kekal yang nanti akan dijanjikan oleh Allah bagi para hambanya kelak di hari kiamat. Hamba-hambanya yang saleh. Selanjutnya, kenapa di surga yang ditinggali oleh Adam Allah melarang pohon tertentu untuk didekati? Jawabannya adalah karena Adam alaihi salatu wassalam akan ditempatkan di muka bumi. Namun ada alasan apa yang menyebabkan Adam ditempatkan di muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan aturan. Kalau kau mendekati pohon ini, maka nanti kau jadi orang yang zalim sehingga dia akan ditempatkan di muka bumi. Artinya ini belum final sebuah kehidupan. Orang harus melakukan perjuangan. Dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan semua itu dengan penuh hikmah. Maka setiap kejadian memiliki alasan yang mendasar.
Allah tidak usir iblis begitu saja dengan sifat kesombongan yang ada pada dirinya, sampai ada bukti praktek dari perbuatan kesombongan itu. Padahal apakah Allah tahu kalau iblis menyimpan kesombongan? Tahu. Sebelum Adam diciptakan, Allah sudah tahu iblis ini punya sifat sombong. Dan Allah tahu dia punya sifat yang ujub. Namun itu belum menjadi alasan untuk mengusir iblis sampai Allah ciptakan Adam. Lalu ketika para malaikat diperintahkan sujud dan iblis juga masuk di situ, ketika dia nggak mau sujud, kelihatan. Dan dia sombong. Dia menyampaikan alasan, aku lebih baik dibandingkan Adam. Tayyib. Sehingga di sini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala jadikan demikian agar nanti Adam alaihissalatu wassalam tinggal di muka bumi, dan proses dia tinggal di muka bumi melalui alasan. Karena Adam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah turunkan di muka bumi. Wallahu a'lam. Jalisha. Baik, kita akan dengarkan adzan terlebih dahulu, kemudian nanti insyaallah kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berikutnya kita akan melihat pasangan Adam alaihissalam, yaitu ibunda Hawa. Hawa bahasa Arabnya ha waw, tasydid alif kemudian hamzah, Hawa. Dan para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa sebelum Allah memasukkan Adam ke dalam surga. Hawa diciptakan sebelum Allah masukkan Adam ke dalam surga. Ibnu Katsir menyebutkan wasiyaqul ayati yaqtadi anna Hawa khuliqat qabla dukhuli Adam al-jannah. Konteks ayat menunjukkan bahwa Hawa diciptakan sebelum Adam masuk ke dalam surga. Wa qad sarraha bidzalika Muhammad bin Ishaq. Dan ini telah ditegaskan oleh Muhammad bin Ishaq, di mana Muhammad bin Ishaq mengatakan, lamma faraghallahu min mu'atabati iblis, seusai Allah mengusir iblis, aqbala ala Adam, kemudian Allah ngurusi Adam, wa qad 'allamahul asma'a kullaha, yang sebelumnya Allah telah ajarkan aneka nama. Kemudian thumma ulqiyatis sinnatu ala Adam, kemudian Adam ngantuk. Fima balagana an ahlil kitabi wa min ahli taurati wa ghairihi min ahlil ilmi an ibni Abbasin wa ghairihi. Yang ini merupakan riwayat yang kami dapatkan dari Alkitab, dari ahli Taurat dan yang lainnya, di antara para ulama dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. Sehingga Muhammad bin Ishaq menyebutkan riwayat ini ada yang kami dapatkan Israiliyat dan ada yang kami dapatkan secara balagan dari Ibnu Abbas. Tapi beliau tidak menyebutkan sanad. Di mana di situ ada keterangan ketika Adam itu ngantuk, kemudian dia tertidur. Tsumma akhadha dhil'an min adla'ihi min shiqqihil aisar. Kemudian Allah mengambil salah satu rusuk sebelah kiri dari Adam. Wala ama makanahu lahman, kemudian rusuk itu diganti dengan daging. Wa Adamu naimun lam yahubba min naumihi, dan Adam dalam posisi tidur dan beliau tidak terbangun. Hatta khalaqallahu min dil'ihi tilka zaujatahu Hawa. Kemudian Allah ciptakan dari rusuknya Adam istrinya, yaitu Hawa. Fasawwaha imra'atan, lalu Allah sempurnakan sebagai seorang wanita. Liyaskuna ilaiha, agar nanti Adam bisa tenang bersama pasangannya. Falamma kushifa anhu sinah wa habba min naumihi ra'aha ila jambihi. Ketika rasa kantuk Adam sudah hilang dan beliau bangun dari tidur, Adam melihat Hawa sudah ada di sampingnya. Faqala fima yas'umuna wallahu a'lam lahmi wa dami wa zaujati. Lalu kata mereka menyebutkan, kata mereka maksudnya perawi-perawi tadi, ada yang menyebutkan dari ahli kitab, ahli Taurat, ada yang menyebutkan itu adalah riwayat dari Ibnu Abbas. Adam kemudian mengatakan, lahmi wa dami wa zaujati, daging darahku, istriku. Fasakana ilaiha, kemudian Adam betah bersama Hawa. Falamma zawwajaha Allahu wa ja'ala lahu sakanan min nafsihi. Setelah Allah Subhanahu wa taala pasangkan Adam dengan Hawa dan Allah jadikan Adam bisa betah dengan Hawa, qala lahu kibalan ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kemudian Allah perintahkan kepada Adam, wahai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di dalam surga. Sehingga perintah ini menunjukkan kalau Hawa sudah ada sebelum diperintahkan masuk surga. Dan berdasarkan riwayat ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa Hawa diciptakan dari Adam. Dan ini juga didukung oleh hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Istausu bin nisa'i
pergaulilah para wanita, yaitu istri-istri kalian, dengan cara yang terbaik. Fa innal mar'ata khuliqat min dila', karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu lurus atau bengkok? Bengkok. Wa in a'waja syai'un fid dila' a'lahu, wa inna a'waja syai'in fid dila' a'lahu, dan bagian rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Rusuk paling atas, dia paling sempurna bengkoknya. Kemudian ke bawah mulai lurus sampai yang paling bawah jadinya lurus, tapi masih ada bengkoknya. Dan bagian rusuk yang paling bengkok adalah paling atas. Nabi SAW mengatakan wanita diciptakan dari rusuk, dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok paling atas, mengisyaratkan bahwa wanita itu yang paling bengkok adalah lisannya, karena dia berada di mana? Di atas. Sehingga kekuatan wanita ada di lisannya, lambe dhuwur. Yang ini cara wanita menyakiti yang lain. Kalau fisiknya dia nggak kuat, arep ngantemi sopo? Ngantemi bojone ora wani. Maka pelanggaran yang terbanyak terjadi pada wanita adalah karena pelanggaran lisan. Fa in dhahabat tuqimuhu kasarathu. Kalau kau paksa mereka untuk lurus, nanti patah. Yang dimaksud di situ adalah isyarat. Bisa jadi karena suaminya terlalu keras sampai akhirnya wanita itu gak kuat, terjadilah perceraian sehingga rumah tangganya patah. Wa in tarakathu lam yazal a'waj. Tapi kalau dibiarkan saja ya bengkok terus. Fastausu bin nisa. Karena itu pergauli dengan cara yang terbaik. Sehingga seorang suami diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik istrinya pelan-pelan, tahap demi tahap, karena mereka terlahir dengan kondisi punya karakter bengkok. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.